Shalom, selamat pagi semua. Saya percaya kita semua sudah bangkit dan segar untuk memuji Tuhan. Oke, apalagi kita nantikan lagi. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan kita. Walaupun gimana saja kita berada, jangan biarkan itu menghentikan kita memuliakan Tuhan kita. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Tidak ada nama lain daripada nama Yesus yang hebat. Amen. Amin. Orang yang
Raja pemenang, bersorak, masyurkan, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat amin. Oh, Sekali lagi kita bersorak untuk Tuhan kita. Bersorak, nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan, Engkaulah sangat mengasihi kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah penyembuh dalam hidup kami. Haleluya. Amen. Dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpuji
sembah Tuhan. Kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ya Tuhan, Setia. ya Tuhan. Kami di sini penuh dengan girang Bapak kerana kami dapat datang ke hadirat-Mu Bapak pada pagi hari ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus bahwa Engkau akan menguatkan kami, Engkau akan memberi ketabahan dalam kehidupan kami seharian Bapak, dalam masa ini Bapak, dalam musim ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus bahwa penyataanmu, kebenaranmu, kuasamu akan terus di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, dan semua orang berkata, Amin. Amen. Terima kasih penyembah-penyembah pujian dan juga pemuzik. Ya, terima kasih. Sebelum kita akan mengakhiri series buku kitab Yeremia pada pagi hari ini, Pastor sebenarnya sedang berdoa, ya. Sangat penting bagi kita berdoa banyak dalam musim ini, ya. Dan juga membuat satu refleksi. Sebenarnya apa yang Tuhan mahu kami lakukan, ya? Sebenarnya apa yang Tuhan mahu kami lakukan dalam musim ini? Musim yang penuh dengan cabaran, musim yang penuh dengan pertentangan dan juga rintangan dalam kehidupan kita, ya. Dan banyak daripada kita mendengar bahawa kita mesti push back. Kata apa yang maksudnya push back? Menolak keadaan ini. Tetapi sebenarnya Roh Kudus, ya, memberitahu pasal sesuatu. Kalau masa ini bukan pushback, adakah kita mau menerimanya? Maksudnya begini, katakan kita berdoa, dan kita tahu bahawa pandemik ini adalah lebih berluas-luasa. Apa yang kita akan lafazkan ketaatan kita, kesetiaan kita kepada Tuhan? Dan Tuhan telah memberi sesuatu pandangan yang baru, ya. Can you accept the pandemic pada musim ini? Bolehkah kamu menerima keadaan pandemik ini sebagai satu kebiasaan dalam kehidupan anda? Dan kita telah tahu tentang semasa pencurahan pembaptisan Roh Kudus pada kisah para rasul. Kerana pastor sekarang ini belajar kisah para rasul untuk kelas modul pastor bulan depan. Ada sesuatu yang menarik, ya, perhatian, ya. Mereka berkembang kerana apa? Penganiayaan. Itu sebabnya mereka menerima persecution, mereka menerima penganiayaan itu sebagai suatu apa yang dikatakan satu kehidupan dalam hidup mereka masing-masing. Fikirkannya, ya. Katakanlah pada keadaan sekarang ini, ialah Tuhan mahu kita menerima pandemik ini.
bagaimanakah refleksi kita, bagaimanakah respon kita, bagaimana aksi kita dalam keimanan kita. Adakah kita masih percaya kepada Tuhan? Itu yang saya bertanya kepada Tuhan. Apa yang akan sebenarnya yang Tuhan mahu kita belajar dari pandemik ini? Dan masa itu juga sama seperti apa yang kita mesti seharusnya buat. Mereka bertekun. Kalau kita tengok kisah para rasul pasal 2, orang-orang yang menerima perkataan itu dibaptiskan dan pada hari itu jumlah mereka bertambah 3,000. Kita tahu. Apa yang mereka buat selepas itu? Kita tahu bahwa selepas itu terdapat banyak ancaman. Masa itu penganiayaan itu dikenali sebagai pandemik. Ya, kerana banyak yang mati. Banyak yang mau kerana quote-unquote pandemik masa itu. Penganiayaan. Kita tahu sekarang pandemik juga banyak membawa kematian. Apa yang mereka buat? Kalau kita tengok dalam ayat yang 42, mereka bertekun. Mereka bertekun. Itu kuncinya. Masa musim ini, kita mesti bertekun dalam pengajaran firman Allah. Pikirkannya. Keadaan sekarang sebenarnya adalah untuk kita bertekun. Itu maksudnya pengajaran kepada kita sebenarnya dari Tuhan. Di sinilah kita tahu siapa yang akan taat, siapa yang akan bertekun, ya, siapa yang akan setia kepada Tuhan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan mereka bertekun dalam persekutuan. Masa pandemik ini adalah masa kita berpisah. Itu adalah rancangan si iblis. Mau memisahkan tubuh Yesus. Ini adalah masa kita mesti bersekutu. Dan berbakti seperti hari Ahad ini, maupun di rumah secara online, sebenarnya adalah satu persekutuan. Dan mereka berkumpul untuk memecah roti dan berdoa. Saya rasa ini adalah pandangan Tuhan kepada kita. Dalam masa pandemik ini, adakah anda ada penerimaannya? Saya rasa itu adalah tujuan Allah. Supaya kita ini bertekun. Pikirkannya dan berdoa lebih. Ini adalah masa to test our faith. Masa untuk menguji iman tiap-tiap kami yang ada di sini. Adakah kamu terus bertekun untuk melayani? Terima kasih semua yang ada di sini. Ya. Ya. Adakah kita terus bertekun untuk berconnect dalam connect group kita? Adakah kita bertekun untuk pergi belajar di Bison? Kerana bagi kami di sini, seperti satu berkat ya, kita telah diberi subsidi untuk belajar. Ya, pikirkannya dan kalau ada masa belajar. Ini 1 bulan sekali saja. Pak Yaya sebenarnya adalah seorang pengumuman mana? Boleh tunjuknya? Boleh? Pak Yaya sebenarnya adalah seorang expert dalam Old Testament. dia tahu bahasa Ibrani, ya. Dia tahu bagaimana untuk membongkar apa yang dikatakan kebenaran dalam pengantar perjanjian lama. Dengan itu kalau boleh ambillah peluang ini bertekun untuk belajar, ya. Kalau tidak ada apa yang dikatakan online tidak bagus, tak apa, mendengarnya. Mendengar, tak payah apa yang dikatakan video, ya, mendengar. Ambil sesuatu dari Tuhan. Ya, itu sangat penting bagi kita. Bagi saya rasa musim ini
Bagi saya bagi pastor masa untuk berjalan dengan kamu sebelum Pak Denny datang untuk melayani ya. Saya rasa sebenarnya Tuhan mau memberi peluang kepada tiap-tiap di sini untuk apa yang dikatakan memantapkan kebenaran-kebenaran firman Allah dalam kehidupan tiap-tiap kami di sini. Pikirkannya. Ya, dengan itu selalulah ya berteguh. Selalulah berkumpul. Selalulah berdoa. Selalulah bersekutu. Amen. Bulan depan kita akan belajar tentang rancangan Tuhan. Missio Dei. Ya, Missio Dei maksudnya misi Tuhan, misi Allah dalam kehidupan kita. Kita mesti tahu apakah misi Allah itu. Dan kita akan berjalan dengan tiap-tiap kami di sini daripada perwatakan beberapa daripada watak dalam kehidupan perjanjian lama dan perjanjian baru untuk kita mengenal pasti rancangan Allah. Bukan sekadar dalam kehidupan kita tetapi sebagai satu gereja. Okay? Dengan itu adalah satu apa yang dikatakan siri yang sangat meyakinkan supaya kita terus bermisi ataupun missio Dei. Okey? Dengan ini mari kita menjemput Pak Denny datang untuk melayani kami. Okey, terima kasih. Wow. Puji Tuhan, selamat pagi kepada kita semua yang berada di atas talian. Haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya, terima kasih Tuhan, kami sangat-sangat bersyukur Tuhan. Kerana Engkau Allah yang begitu baik dan sungguh baik sekali Tuhan Bapa. Terima kasih Tuhan atas rahmat-Mu, belas kasihan-Mu yang Engkau curahkan di dalam hidup kami. Dan sehinggakan kami pada hari ini, saat ini kami masih dapat bernafas, kami masih dapat menaikkan puji-pujian kepada Engkau ya Tuhan. Dan kami mau terus Tuhan percaya, terus menyembah-Mu Tuhan Bapa. Ya Tuhan, pada pagi ini kami sekali lagi mengucap syukur kerana Tuhan diberi masa ini, peluang ini Tuhan untuk belajar firman-Mu. Firman-Mu adalah hidup. Firman-Mu itu berkuasa, firman-Mu dapat menyatakan kesalahan kami, memperbaiki kelakuan kami dan mendidik kami dalam kebenaran. Ya Tuhan, itulah janji-Mu Tuhan Bapa tentang firman-Mu. Dan sekarang kami membuka hati kami untuk menerima firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang berbicara. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Ya, kita di dalam siri Yeremia yang terakhir, bahagian yang terakhir, dan kita akan lihat dua bab ya, dua bab dalam surat Yeremia, bab 37 dan bab 38. Dan kerana kita akan melihat dua bab, maka satu bab akan ambil 2 jam, so 2 bab 4 jam. Tidak, bukan begitu ya. Okey. Mari kita bersedia, bab 37 dan bab 38. Okey, bab yang ke-37 berlaku semasa Yerusalem ya dikepung tentera Babel pada tahun 587 sebelum Masehi ya. 587 sebelum Masehi, dan secara khususnya ia merujuk kepada masa bila Firaun dari Mesir itu muncul untuk mendukung Raja Zedekiah pada masa itu, iaitu Raja Israel pada masa itu. Dan Raja Zedekiah adalah raja yang terakhir. Ya, kenapa yang terakhir? Sebab selepas dia Raja Israel akan jatuh di atas tangan Babel yang akan datang menyerang Yerusalem. Ya, dan dalam bab 37 ayat 5, saya akan baca ayat 5 ini, kita dengar saja satu ayat ini. Adapun tentera Firaun
telah berangkat keluar dari Mesir. Maka kita tahu bab 37 ini berlaku pada tahun 587 sebelum Masehi. Karena pada masa itu Firaun yang memerintah pada masa itu adalah Firaun Hopra, ya, kalau mengikut sejarah. Dan mendengar kabar, saya baca sekali lagi ayat 5, adapun tentara Firaun telah berangkat keluar dari Mesir, mendengar kabar itu, maka orang-orang Kasdim, ya, orang-orang Kasdim adalah dari Babel, ya, dari negara Babel. Mendengar kabar itu, orang-orang Kasdim yang mengepung Yerusalem, ya, pada masa itu yang mengepung Yerusalem, mereka angkat kaki dari Yerusalem, bermaksud mereka mundur, ya. Maka ketika Babel melihat kemarahan tentara Mesir, ya, mereka pun mundurlah, ya, sebab mereka takut dengan tentara yang datang daripada Mesir itu. Nah, ini seperti satu keajaiban, ya, satu jawaban kepada raja dan kepada doa Raja Zedekia. Sebab pengepungan Babel terhadap Yerusalem telah diberhentikan. Oh, sudah selamat sekarang, ya, karena adanya tentara Mesir yang datang untuk menyelamatkan Raja Zedekia dan negara Israel. Ya, tetapi itu belum lagi cerita yang berakhir, ya. Cerita belum berakhir sebab Yeremia memberitahu mereka, ya, dan sentiasa ataupun berkali-kali memberitahu mereka bahwa Yerusalem akan pasti jatuh ke dalam tangan Raja Babel. Ya, Yeremia selalu memberitahu tentang nubuatan ini kepada mereka. Ya, contohnya dalam bab 38, ya, ayat 3. Saya baca saja, kamu dengar. Dalam 38 ayat 3, beginilah firman Tuhan, ya, kata Yeremia. Kota ini, yaitu kota Yerusalem, akan pasti diserahkan ke dalam tangan tentara Raja Babel yang akan merebutnya. Ya, maka sepertinya sudah ditakdirkanlah, ya, kalau saya boleh pakai perkataan itu, sudah ditetapkan bahwa Yerusalem pasti akan jatuh di dalam tangan Raja Babel. Bermaksud pengunduran Babel pada masa itu karena kemarahan Mesir hanyalah sementara sahaja. Ya, walaupun Mesir telah datang mendukung support Raja Zedekia, tetapi nanti mereka akan balik ke Mesir juga. Ya, pengunduran Babel hanya sementara sahaja. Maka dua bab ini, bab 37 dan bab 38 akan memperincikan perbualan antara Raja Zedekia dan Nabi Yeremia. Dan kita akan perhatikan dalam dua bab ini Yeremia akan dipenjarakan bukan satu kali, bukan dua kali, beberapa kali. Ya, Yeremia dipenjarakan, masuk penjara keluar, dan Yeremia banyak berdepan dengan kematian. Tapi Yeremia tidak takut. Dia macam tumbang, tapi dia bangkit kembali dan dia terus memberitakan kebenaran, walaupun ditindas, dianiaya, tapi dia tetap bertahan. Maka sekarang saya mau tunjukkan kepada kita di dalam slide satu gambar raja. Inilah gambar raja ataupun, ya, diagram yang meringkaskan kepada kita, ya, bab 37 dan bab 38. Dan saya sekarang akan memakai gambar raja ini, ya, untuk membawa kita dalam suatu perjalanan di dalam bab 37 dan bab 38. So kita tak perlu duduk 4 jam lah. Oke, kita lihat saja gambar raja ini. Maka dalam ayat 1 hingga ke 10, ya, bab 37, Yeremia menyampaikan pesanan kepada Raja Zedekia. Ya, menyampaikan pesanan kepada Raja Zedekia. Dan inti pesanan Yeremia kepada Raja Zedekia adalah dalam ayat 7 dan 8. Saya baca ayat 7 dan 8, kita dengar. Beginilah firman Tuhan, ya, kata Yeremia. Allah Israel kepada Raja Yehuda
yang menyuruh kamu kepadaku untuk meminta petunjuk. Harus kamu katakan begini, lihat, tentara Firaun yang telah berangkat keluar untuk membantu kamu, ya Raja Zedekia, akan kembali ke negerinya, ke Mesir. Tetapi orang-orang Kasdim akan datang kembali, memerangi kota ini, kota Yerusalem ini, merebutnya dan menghanguskannya dengan api. Nah, lihat ya, pengunduran Babel hanya sementara saja. Dan pertolongan dari negara Mesir juga sementara saja. Bila Mesir sudah nanti balik, nah Babel akan datang kembali. Oke? Dan dalam ayat yang 11 hingga ke 15, 11 hingga ke 15 sekarang dalam gambar raja itu, gambar raja Yeremia dalam perjalanan, dia belum lagi dipenjarakan ya, maka dia masih bebas. Ya, maka dia dalam perjalanan mau balik ke daerah Benyamin. Ada satu urusan lah, suatu urusan pribadi. Dan bila sudah mendekati gerbang pintu Benyamin, tiba-tiba dia ditahan, ada roadblock. Ya, dia ditahan. Ya, Yeremia ditahan oleh pegawai-pegawai di sana, dan di sana Yeremia telah ditangkap karena ada tuduhan, sebenarnya tuduhan palsu terhadap Yeremia. Karena mengatakan bahwa Yeremia ini seorang pengkhianat. Ya, pengkhianat, seorang pembelot negara. Kenapa? Sebab Yeremia dia menyampaikan pesanan ataupun menyebarkan berita bahwa kota Yerusalem ini akan jatuh. Kota Yerusalem ini akan dihancurkan. Kamu mesti berserah, hai bangsa-bangsaku, kamu mesti berserah kepada Raja Babel. Maka bila bangsa-bangsa Yahudi mereka mendengar pesanan daripada atau message daripada Yeremia, mereka berkata, mana boleh kita berserah, surrender kepada Babel. Maka mereka memandang Yeremia ini sebagai seorang pengkhianat negara, pembelot negara yang suruh mereka surrender. Ya, maka Yeremia ini telah menjadi musuh utama bangsa mereka sendiri. Dan dengan itu, ya Yeremia dipenjarakan, ya dibuang, dimasukkan ke dalam rumah tahanan. Maka dalam ayat 17 hingga ke-20, Raja Zedekia ingin sekali lagi mendengar dari Yeremia. Dan ayat 17, Yeremia menyampaikan pesanan yang sama. Pesanan yang samanya ialah engkau akan diserahkan ke tangan Raja Babel. Dan karena itu dalam ayat 21 Yeremia dimasukkan ke dalam penjara sekali lagi. Dan itulah ayat yang terakhir dalam bab 37. Nah, sekarang kita masuk bab 38. Dalam bab 38, 5 ayat yang pertama kita diperkenalkan kepada empat putera bangsa orang Yahudi. Nah, 4 putera ini ataupun pemimpin ini adalah golongan bangsawan. Ya, golongan bangsawan yang mempunyai pengaruh yang sangat kuat. Pengaruh yang sangat kuat, mereka inilah yang telah mempengaruhi Raja Zedekia. Ya, untuk menentang ataupun menentang pesanan daripada Yeremia. Mereka lah yang, ya golongan bangsawan inilah yang telah mempengaruhi Raja Zedekia untuk menolak Babel. Ya, jangan surrender, jangan dengar pesanan daripada Nabi Yeremia. Sebab yang golongan bangsa ini, golongan bangsawan ini dalam ayat 1 hingga ke-5, mereka telah mendengar dengan telinga mereka sendiri pesanan Yeremia yang mengatakan bahwa Yeremia memberitahu mereka bahwa bangsa-bangsa Yahudi ini akan mati. Akan dimatikan oleh 3 jenis malapetaka. Apa malapetaka itu? 3 jenis malapetaka itu mereka akan dimatikan oleh pedang, akan dimatikan oleh penyakit, dan akan dimatikan oleh kebuluran. Pedang bermaksud apa? Peperangan. Akan dimatikan oleh kebuluran,
dan akan dimatikan oleh penyakit. Pasti akan mati oleh karena 3 malapetaka yang akan melanda Yerusalem. Tapi Yeremia berkata, kamu boleh diselamatkan daripada 3 malapetaka ini. Macam mana dapat diselamatkan daripada 3 malapetaka ini? Syaratnya ialah kamu mesti berserah. Nah, sekali lagi, surrender. Surrender kepada Babel. Kalau kamu surrender kepada Babel, kamu tidak akan mati. Nah, saya baca dalam 38 ayat 2. 38 ayat 2. Beginilah firman Tuhan, siapa yang tinggal di kota ini akan mati. Mati karena pedang, karena kelaparan, karena penyakit sampar. Tetapi siapa yang keluar dari sini mendapatkan orang Kasdim, ya orang Babel, ya, ia akan tetap hidup. Nyawanya akan menjadi jarahan baginya dan ia tetap hidup. Maka bila golongan bangsawan ini mendengar pesanan ataupun message daripada Yeremia, mereka memandang kata-kata Yeremia itu sebagai kata-kata yang sangat melemahkan semangat tentara Israel. Macam mana Yeremia kamu boleh mengucapkan kata-kata ini? Ya, kata-kata yang tidak patriotik ya, yang menyuruh tentara Israel untuk surrender, jangan lawan. Ya, maka mereka memandang kata-kata Yeremia ini sebagai yang tidak baguslah untuk didengar oleh bangsa Yahudi. Dan kerana itu Yeremia dipenjarakan sekali lagi. Ya, dipenjarakan sekali lagi. Nah, kali ini telah dimasukkan ke dalam ruang penjara bawah tanah, ya. Di dalam bawah tanah lebih teruk lagi. Di bawah tanah itu hanya ada lumpur, dikatakan Yeremia telah tenggelam di dalam lumpur itu. Dan kita tahu betapa dalamnya lumpur itu sebab Yeremia akan diselamatkan oleh seorang bangsa bukan Yahudi, seorang bangsa asing, ya, yang dari Ethiopia yang bernama Ebed-Melek. Ebed-Melek adalah seorang sida-sida, ya, seorang bangsa asing yang datang dengan mengambil 30 orang untuk mengangkat Yeremia keluar daripada ruang bawah tanah itu. Nah, yaitu ya, inilah dia dalam ayat 6 hingga ke 12. Tapi bila dikeluarkan daripada ruang bawah tanah, Yeremia dipindahkan ke pelataran penjagaan, ya, ke pelataran penjagaan. Maka Yeremia dikurung sekali lagi. Ya, dikurung sekali lagi. Dan dalam ayat 14 hingga ke 27, Raja Zedekia sekali lagi memanggil Yeremia. Mau mendengar lagi daripada Yeremia, ya. Dan pesanan Yeremia dalam ayat 17, 38 ayat 17 di dalam ringkasannya sama juga, surrender, menyerahlah. Ya, saya baca, jika engkau keluar, ya, memberitahu Raja Zedekia dalam ayat 17, jika engkau keluar menyerahkan diri kepada para perwira Raja Babel, maka nyawamu akan terpelihara. Dan kota ini tidak akan dihanguskan dengan api. Engkau dengan keluargamu akan hidup. Wah, kamu perhatikan keselamatan satu kota Yerusalem itu bergantung kepada pertaubatan satu orang, yaitu Raja Zedekia. Kalau dia bertaubat, dia selamat. Bukan saja dia selamat, bukan saja keluarga dia selamat, kota Yerusalem akan selamat, dan bangsa Yahudi akan selamat. Ya, keselamatan kesemua ini bergantung kepada satu orang, Raja Zedekia. Tapi kita tahu kesudahan ceritanya, dia tidak mau mendengar. Dia tidak mau mendengar. Dan karena itu kota Yerusalem telah jatuh di dalam tangan Raja Babel. Ya, begitu sedih sekali cerita ini, ya. Maka bab 38 berakhir dengan Yeremia dibuang ke dalam penjara sekali lagi. Dalam ayat 28. Nah, dibuang ke dalam penjara sampailah Raja Babel datang untuk menawan kota Yerusalem.
menawan kota Yerusalem dan menghanguskan, membinasakan kota Yerusalem. Dan pada masa itulah bait suci Allah pun telah dihanguskan. Ya, begitulah kesudahan cerita bab 38. Nah, apa yang kita belajar daripada dua bab ini? Ya, sekiranya Anda diperlakukan seperti Yeremia. Bagaimana perasaan kamu? Itu Yeremia yang jujur ikhlas memberitahu mereka apa yang perlu mereka buat. Tetapi dipenjarakan pula. Bila keluar dari penjara, dia memberitakan pesanan, memberitakan kebenaran kepada Raja Zedekia. Tapi dipenjarakan pula. Ya, masuk penjara, keluar penjara, masuk penjara, keluar penjara. Macam mana perasaan kamu? Kalau kamulah Yeremia. Ya, Yeremia, kalau kamu perhatikan, Yeremia tetap taat pada panggilannya. Ya, dia tekun, dia setia. Walaupun dia tahu pemberitaan kebenaran itu akan mengancam hidupnya. Tapi dia tetap setia kepada panggilannya. Wah, bagaimana kita dapat bertahan sampai pada akhir? Nah, itulah yang kita mau belajar. Bagaimana kita mau bertahan sampai pada akhirnya. Ya, yang pertama, kita harus berpegang teguh kepada apa yang Anda percaya dan yakin. Ya, berpegang teguh. Sebenarnya di dalam bahasa Inggris satu perkataan sahaja, ya. Perkataannya ialah conviction. Conviction. Tapi dalam bahasa Melayu saya belum lagi dapat perkataan yang tepat untuk menjelaskan itu. Maka saya jelaskan dengan dengan kenyataan ini. Berpegang teguh kepada apa yang Anda percaya dan yakin. Bermaksud mesti ada pegangan. Mesti ada sesuatu pendirian, sesuatu kepercayaan yang kamu pegang sampai akhirnya. Itulah yang menjadi dasar hidup kamu. Supaya walau apa terjadi, kamu tidak akan tumbang. Walau apa terjadi, kamu tidak akan senang dikalahkan. Walau apa terjadi, kamu tetap beriman dan bertahan dan bertekun di dalam iman. Amin kah? Ya, itulah dia conviction, berpegang teguh kepada apa yang kamu percaya dan apa yang kamu yakin. Ya, sebenarnya Yeremia ini tidak bermula dengan baik. Dia takut untuk berbicara. Dalam bab 1 ayat 6 berkata, ya Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara. Sebab aku ini masih muda. Dan Tuhan memberikan janji kepada Yeremia dalam ayat 10. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan. Untuk membinasakan dan meruntuhkan. Untuk membangun dan menanam. Wow. Sejak Yeremia mendengar dan menerima panggilan daripada Tuhan itu, dia tidak lagi berpatah balik. Dia hanya terus maju saja. Maju dan memberitakan kebenaran. Sebab Tuhan berkata, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Dan atas dasar itulah Yeremia dia terus bertahan. Karena dia percaya perkataan-perkataan yang Tuhan telah taruh di dalam mulutnya untuk disampaikan. Dan saudara, mungkin Tuhan juga telah menaruhkan janji-janjinya ke dalam hati kita. Ya kan? Tuhan ada banyak janji. Tuhan telah menaruhkan janjinya ke dalam hidup kita. Kalau kamu tahu Tuhan telah menaruhkan janjinya ke dalam hidup kamu, maka peganglah janji itu. Peganglah janji itu walaupun di luar sana sekarang macam tidak sangat mencabar sekali, tidak menentu kan, sangat tidak menentu. Walau apapun boleh terjadi, tetapi walau apa terjadi, janji Tuhan tetap adalah sama. Nah, itulah yang kita mau pegang, itulah conviction dia. Ya, nah Yeremia walaupun berkali-kali dia diancam, dianiayai, ya menderita di dalam penjara.
Tapi walau ya dia bangkit kembali, kembali. Walaupun ditindas, dia bangkit, dia bangkit kembali. Dan bila saya membaca tentang kisah Yeremia ini, saya teringat satu alat permainan. Satu alat permainan, adakah dalam slide itu? Boleh buka slide? Ya, ini dia. Pernah tengokkah permainan ini? Ya, bila kamu macam kamu push apa? Tolak ya. Kamu tolak macam mana kamu tolak dia akan bangkit. Kamu tolak dia bangkit. Kamu tolak dia bangkit. Inilah dia Yeremia. Ya. Nah, saya rasa kita mesti jadi macam itu. Ya, mesti jadi macam itu. Bila ditolak dia bangkit, tolak bangkit. Wah. Suruh main juga macam ini. Oke, dan ini juga mengingatkan saya tentang Paulus. Paulus juga begini ya. Paulus berkali-kali dianiayai, ditolak, berdepan dengan banyak kematian, tapi dia tetap bertahan sampai akhir. Ya, dia berkata dalam 2 Korintus, dalam bab 4, 2 Korintus, dia berkata begini, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Wow. Nah, Paulus memandang penderitaannya sebagai penderitaan bagi Kristus. Dan bagi Paulus, dia merasa berbaloi untuk menderita untuk Kristus. Kenapa? Sebab dalam ayat 10 berkata ini, kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam hidup, dalam tubuh kami. Inilah yang dia mau, supaya kehidupan Yesus menjadi nyata di dalam hidupnya. Supaya kemuliaan Tuhan itu terpancar dalam hidupnya. Seperti dia ada berkata di dalam ayat yang lain, 2 Korintus 9 kah? Atau 2 Korintus 12. 2 Korintus 12 dalam ayat 11 begitu berkata, sebab itu aku bersukacita, ya aku bersukacita di dalam kelemahan, sebab justru kuasa Tuhan, kuasa Kristus turun menaungi aku. Di dalam kelemahannya dia dapat merasakan kuasa Kristus turun menaunginya. Dia dapat merasakan kehidupan Kristus itu ternyata di dalam hidupnya. Saudara, Paulus membayar harga yang sangat tinggi untuk merasakan kuasa Kristus. Paulus membayar harga yang sangat tinggi untuk mengenal Yesus Kristus. Dan ada satu ayat yang Paulus tulis sangat memberkati saya, yang telah menjadi ayat hidup saya, ya, my life verse, ayat hidup saya. Itu 2 Timotius bab 1 ayat 12. 2 Timotius bab 1 ayat 12, ya ayat ini. Ya, Paulus berkata begini, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Apa yang telah memberkati saya, kata-kata yang telah menangkap hati saya, ialah apa yang saya telah highlight dalam warna kuning itu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Wow, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Ya saudara, mari kita sebut kata-kata ini bersama-sama ya, dalam kiraan 3 ya. 1, 2, 3. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan saya sangat gembira, saya sangat macam bahagia, hanya ulang kata-kata itu saja. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Inilah conviction dia. Ya, dia berpegang teguh
kepada apa yang dia percaya. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Sampai Paulus dia tidak menghiraukan nyawanya. Ya, asalkan dia dapat merasakan Yesus, asalkan firman Tuhan dapat diberitakan, dapat berkembang, dapat dimuliakan. Itulah yang dia doakan. Kalau kamu baca surat-surat dari Paulus, itulah dia minta orang berdoa untuk dia, bukannya supaya dapat dilindungi daripada kematian, tetapi dia tetap akan dapat memberitakan firman supaya firman Tuhan itu dapat berkembang dan dimuliakan. Walau apa terjadi, ya Paulus tetap berdiri teguh. Dan ada seorang Kristen yang bernama Polycarp. Pernah dengar nama ini, Polycarp? Polycarp adalah murid Rasul Yohanes. Macam generasi ketiga lah ya. Yesus, Yohanes, Polycarp. Ya, dan Polycarp adalah seorang bishop dari Smyrna, ya, Smyrna. Dan pada usianya 86 tahun, dia ditangkap oleh tentara Rom. Dan tentara Rom menyuruh Polycarp ini untuk menyangkal Yesus. Dan mengancam nyawa Polycarp. Berkata, kalau kamu tidak menyangkal Yesus, kita akan bakar kamu hidup-hidup. Ya, apa jawaban daripada Polycarp? Dia berkata begini, 86 tahun saya melayani Tuhan Yesus dan ia tidak melakukan kesalahan kepada saya. Bagaimana saya dapat menghujat Raja dan penyelamat saya. Polycarp tidak menyangkal Yesus walaupun nyawanya diancam dan dia dibakar. Dia dibakar hidup-hidup. Dia tidak goyah. Walau apa terjadi, itulah dia. Pegang kepada apa yang dia percaya. Conviction. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Yesus. Yesus juga bertahan sampai akhir. Yesus tahu, Tuhan Yesus tahu, dia telah dipilih sebelum dunia dijadikan untuk menjadi penyelamat dunia, penembus dunia, tetapi harus melalui pengorbanan hidupnya sendiri. Yesus tahu dia akan ditindas. Yesus tahu dia akan disiksa. Yesus tahu dia akan dicambuk. Yesus tahu dia akan dilayan dengan yang paling teruk sekali. Dengan terpaku di atas kayu salib. Tapi Yesus tetap bertahan kepada panggilannya. Di mana dia mendapat kekuatan dan keyakinan, convictionnya. Dan saya mendapat keyakinannya, Yesus itu di dalam satu ayat. Ada banyak ayat, tetapi ayat ini yang telah menangkap saya ialah Yohanes 8. Yohanes 8 dalam ayat 29. Yesus berkata ini ya. Dan ia yaitu Bapa, Allah Bapa yang telah mengutus aku. Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendirian. Sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Yesus adalah anak Tuhan. Tapi dia tahu dia akan mati. Dia akan melalui penderitaan yang paling menyiksakan. Tetapi dia datang untuk satu hal ini, yaitu aku senantiasa mau berbuat apa yang berkenan kepada Tuhan. Yaitu untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan Yesus tahu bahwa Allah Bapa tidak akan membiarkan dia sendiri. Yesus tahu bahwa Allah Bapa akan sentiasa menyertai dia. Dan Yesus akan sentiasa melakukan kehendak Bapa. Dan Alkitab mengatakan Yesus itu taat sampai mati. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Wow. Nah saudara, saya mau mendorong kita semua. Kita harus berpegang teguh kepada apa yang kita percaya. Supaya bila kita berdepan dengan sesuatu keadaan yang tak tentu. Bila kita berdepan dengan suatu cabaran. Ya, kita akan tetap berdiri teguh dan beriman kepada Tuhan. Saudara, saya ingin mendorong kita untuk membangun atau membina hidup kita di atas firman Tuhan ini. Alkitab, firman Tuhan, kebenaran Tuhan. Kenapa firman Tuhan? Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang tidak akan berubah.
Sebab firman Tuhan adalah kekal sampai selama-lamanya. Tidak akan berubah. Sebab firman Tuhan itu adalah sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Firman Tuhan itu akan memberikan kita dasar yang kuat, dasar yang kukuh. Maka kita harus membina hidup kita di atas dasar kukuh ini yang akan memberikan kita pegangan yang kuat. Amin. Nah, yang terakhir ialah sekiranya Anda mempunyai keyakinan kukuh, conviction tentang apa yang kamu percaya, maka seterusnya tidak akan ada kompromi. No compromise, tiada kompromi ataupun tolak ansur. Dalam ayat 20, bab 38 ayat 20, Yeremia berkata begini, ya, hal itu tidak akan terjadi. Yeremia memberitahu Zedekia, Raja Zedekia, dengarkanlah suara Tuhan. Ya saudara, pada pagi ini, dengarkanlah suara Tuhan. Dalam hal apa yang kukatakan kepadamu, maka keadaanmu akan baik dan nyawamu akan terpelihara. Wow, dengarkah saudara apa yang Yeremia kata ataupun firman Tuhan berkata? Dengarlah suara Tuhan, maka keadaanmu akan baik. Kadangkala masalah mendatangi kita karena apa? Karena kita tidak mau mendengar suara Tuhan. Kita tahu apa yang kita perlu buat. Dan Tuhan berkata, kalau kamu mendengar suara saya, kalau kamu ikut firman Tuhan, taat setia kepada firman Tuhan, maka keadaanmu akan baik. Beginilah juga firman Tuhan kepada Raja Zedekia. Tapi Raja Zedekia ini adalah seorang yang sangat lemah pegangan keyakinannya. Lemah, ya. Dia mudah goyah ketika dia ditekan. Contohnya dalam ayat 4, ya, ada ayat 4 di sana, pemimpin-pemimpin yang golongan bangsawan itu ingin membunuh Yeremia, ya. Mereka mau membunuh Yeremia dan minta kebenaran daripada Raja Zedekia untuk mau membunuh Yeremia. Tapi dalam ayat 5, Raja Zedekia menjawab, baiklah, ia ada dalam kuasamu sebab raja tidak dapat berbuat apa-apa menentang kamu. Bila saya baca ini, ayat ini, saya kata, halo Raja Zedekia, kamulah yang paling berkuasa. Kenapa kamu tiada kuasa untuk menahan ataupun menolak, untuk menahan mereka untuk membunuh Yeremia. Tapi Raja Zedekia berkata, saya tidak dapat berbuat apa-apa. Apa raja ini ya? Yang tiada kuasa. Ya, inilah dia, Raja Zedekia tidak ada pegangan yang kuat. Dia mudah saja goyah bila tertekan dan bertolak ansur. Tapi Yeremia tidak bertolak ansur. Dia tetap memberitakan kebenaran. Walaupun dia tahu bahwa itu akan mengancam hidupnya. Dia tidak bertolak ansur, ya. Ya. Nah, kita lihat kehidupan tadi Raja, saya mau kata Raja Ezra, bukan Raja Ezra. Pastor Ezra. Ya, tidak apa, Raja Ezra. Ya, Pastor Ezra ada sentuh tentang kisah para rasul. Ya, kita lihat ya rasul-rasul yang pertama dalam kisah para rasul, keberanian mereka. Petrus dipenjarakan ya beberapa kali karena memberitakan Yesus. Dan dia telah diperintahkan jangan pakai nama Yesus. Jangan kamu pakai nama Yesus. Ya, orang-orang agama memberitahu Petrus. Ya, kita lihat dalam kisah para rasul bab 5 ayat 28. Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Apa jawaban Petrus? Jawaban Petrus ialah dalam ayat 29. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. No compromise. Tidak bertolak ansur. Lebih taat kepada Allah. Takut Allah, bukan takut manusia. Amin. Takut Allah. Para rasul ini sangat-sangat berani
memberitakan Yesus. Mereka ditangkap, dipenjarakan, dan bila ada peluang untuk keluar dari penjara, bila malaikat buka pintu, mereka keluar daripada penjara, kita akan pikir mungkin rasul-rasul ini akan low profile lah sekarang. Low profile sebab sudah berjaya keluarkan, jangan aktif ya, jangan aktif sebab nanti kena tangkap sekali lagi. Tidak, mereka tidak takut. Malah mereka menjadi lebih berani lagi. Mereka sudah berani memberitakan Injil, tapi bila sudah lepas keluar dari penjara, mereka bertambah lebih berani lagi. Mereka minta jemaat untuk berdoa untuk mereka untuk menjadi lebih berani. Saya mau kita baca petikan ini ya dalam Kisah Para Rasul bab 4. Dan sekarang, ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Wow, walaupun keadaan mereka terancam, ya akan dianiayai, tapi mereka tidak takut. Mereka bangkit lagi dan mereka menjadi lebih berani. Ya tidak ada apa-apa pun yang dapat memberhentikan mereka. Mereka dalam bahasa Inggris saya berkata unstoppable. Unstoppable. Kenapa? Sebab Tuhan adalah Tuhan yang tidak dapat diberhentikan. Mereka hanya tahu satu jalan saja, maju saja ke depan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Maka sebagai penutup saya ingin memberikan dua pandangan di sini. Ya, sebagai penutup dua pandangan. Yang pertama, kata-kata dorongan kepada kita semua, saya mau mendorong kita baca surat Yeremia. Secara pribadi di dalam rumah, baca surat Yeremia daripada bab yang pertama itu, dan saya mau kita menyelami perasaan Yeremia di sini. Sebab saya terasa Yeremia dan saya sadar Yeremia, surat Yeremia adalah satu surat di mana perasaan Yeremia banyak menonjol kalau berbanding dengan Yesaya, Daniel dan sebagainya. Tapi kalau kamu baca Yeremia, Yeremia sangat mengeluarkan dia punya perasaan, ya kehancuran hati dia kita dapat rasa. Maka saya mau kita menyelami perasaan Yeremia, menyelami perasaan dia ditolak oleh bangsanya sendiri. Selami perasaan dia yang diejek oleh bangsanya sendiri. Selami perasaan dia yang tidak ada orang mau dengar pesanan dia. Selami perasaan dia yang dibuang ke dalam penjara beberapa kali. Tetapi pada masa yang sama, saya mau kamu juga menyelami perasaan keberanian Yeremia. Menyelamilah perasaan iman dia, ya, yang memberitakan firman Tuhan walaupun terancam. Dan belajarlah daripada situ untuk menjadi taat dan setia di dalam panggilan kita kepada Tuhan Yesus. Amin. Dan yang kedua, yang terakhir, bila saya baca surat Yeremia, ada satu perkara yang sangat-sangat jelas dan sangat-sangat kuat mendatangi saya. Yaitu Tuhan begitu jelas berbicara. Sangat jelas berbicara. Tuhan berbicara, Tuhan berbicara, Tuhan berbicara. Tuhan memberitahu bangsa Yahudi, inilah yang kamu harus buat. Inilah yang kamu perlu buat. Tuhan membimbing mereka supaya mereka mendengar. Kalau mereka mendengar, mereka akan selamat. Tuhan membimbing mereka supaya akan memberkati mereka. Tetapi sedih sekali, bangsa Yahudi tidak mahu mendengar. Inilah yang kita harus belajar. Tuhan berbicara dengan begitu jelas, tapi mereka tidak mahu mendengar. Tak mau mendengar. Saudara, bila Tuhan bersuara, kita harus menghargai suara Tuhan itu. Sebab adalah suatu kebahagiaan, suatu kebahagiaan, suatu penghormatan. Dapat mendengar suara Tuhan. Sebab ini menunjukkan
Tuhan mahu suatu perhubungan yang intim dengan kita. Tuhan mau berhubungan dengan kita dalam satu relationship yang istimewa. Dan kita harus menghargai perhubungan itu. Aminkah? Pada hari ini Tuhan sudah bersuara. Bersuara melalui Alkitab. Tuhan telah bersuara. Suara Tuhan, hati Bapa, semuanya ada di sini. Lalu saudara, kalau Tuhan bersuara, apa yang perlu kita buat? Itulah soalannya. Apa yang kita perlu buat? Bila kita tahu Tuhan sudah bersuara, maka kita harus tetap bertekun dalam iman kita sampai akhir. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kebenaran-Mu yang begitu jelas. Telah sedarkan hamba-Mu bahwa Engkaulah Tuhan yang bersuara. Engkau berbicara dengan begitu jelas sekali. Karena Engkau Allah yang hidup. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk mentaati suara itu dan melakukan apa yang patutnya. Supaya kami Tuhan dikira sebagai seorang anak Tuhan yang taat dan setia. Terima kasih Bapa atas berkat-Mu yang telah kami terima dan telah kami dengar. Tuhan, tolonglah kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman-Mu Tuhan Bapa. Dan juga Tuhan, teruslah berikan kekuatan kepada kami. Supaya Tuhan, walau apa terjadi, terutamanya dalam zaman sekarang yang begitu tak menentu, Tuhan, kami akan tetap setia bertekun dalam iman dengan mata yang terus tertuju kepada Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Terima kasih dan Tuhan berkati. Haleluya, puji Tuhan. Wow, saya sangat-sangat diberkati dengan pesanan dan khotbah daripada Pastor Denny. Siapa yang diberkati sini? Angkat tangan. Ya, so lepas ini jangan lupa untuk membaca buku Yeremia secara pribadi. Saya percaya lebih banyak lagi harta-harta yang berharga boleh kita peroleh daripada pembacaan itu. Oke, sebelum kita mengakhiri kebaktian kita hari ini, suka saya ingatkan bahwa hari Rabu 7:30 malam seperti biasa kita akan mengadakan kebaktian CG kita secara online. Untuk maklumat lebih lanjut boleh berhubung dengan Brother Kim kita. Dan seperti biasa juga setiap hari Jumaat kita juga ada kebaktian prayer meeting gabungan bersama bahasa English dan juga Chinese. Semua dijemput hadir. Untuk makluman lebih lanjut sila berhubung dengan admin gereja. Oke, sebelum kita akhiri mari saya bawa kita untuk doa penutupan. Bapa Surgawi, terima kasih karena Engkau sangat-sangat baik di dalam kehidupan kami. Bapa, pada saat ini Tuhan, setiap kami dimanapun kami berada, kami mengangkat hati kami Tuhan, kami meneliti apa yang sudah kami belajar dan kami akan jadikan itu sebagai satu suara-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mau taat dengan suara Engkau Tuhan. Ajar kami Tuhan, beri kami kekuatan untuk taat, untuk lebih berani daripada ketakutan yang coba mempengaruhi kami. Bapa, jaga kami Tuhan daripada pandemik ini. Kami percaya kuasa darah Yesus menutupi kami sehingga tidak ada satu penyakit pun yang akan menjangkiti kami. Tapi kami yang mempunyai kuasa kebangkitan Yesus akan menyalurkan kuasa kebangkitan itu kepada orang lain. Sehingga siapa yang berada bersama kami dimanapun kami berada, kami menjadi sumber berkat, kesehatan dan juga keperluan yang mereka perlukan di mana kami berada. Bapa, terima kasih Tuhan untuk kebaktian ini. Bawa kami kembali ke tempat ini di masa akan datang. Dalam nama Yesus kami berdoa.